Live bareng Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Soraya Larasati. Tentunya di acara kesayangan kita semua di Harmony Live. Kita akan ngobrol santai tentang tren keuangan anak muda supaya hidup kita lebih harmoni dan seimbang. Tentunya saya tidak sendirian karena selalu ditemani oleh teman saya yang cantik dan juga kompeten di bidangnya, di bidang finansial, yaitu Putri Madarina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu ya dia tuh syahdu gitu ya, elegan sekali ya. Tapi tenang aja, kita bakal ngobrol mengenai tips-tips yang sangat bermanfaat ya. Selain dibalik keeleganannya gitu loh, ternyata tuh banyak wawasan dan ilmu yang bisa kita serap dari obrolan kita hari ini. Tentunya ada yang berbeda dengan kita, karena biasanya kita kan di dalam kan, dalam ruangan kan. Hari ini kita mau refreshing biar bisa semangat baru ya kan buat teman-teman semua. Kita outdoor, nuansa-nuansa kayak garden-garden gitu, biar kekinian gitu. Jadi kan nuansa-nuansa yang eco living gitu kan, lebih nuansa yang seger-seger biar pikiran juga fresh gitu. Karena kan kita sudah di akhir tahun nih, biar semangat baru mewujudkan resolusi tahun baru, bener nggak? Ya kan? Betul, setuju. Ada suara-suara tuh kayaknya kedengeran tadi dikit. Karena kita seperti biasa nggak mungkin berdua doang, no, biar seimbang kita juga mengundang salah satu bintang tamu kita yang tentunya menginspirasi buat kita semua di sini. Seorang businesswoman, udah gitu juga seorang fashion designer, juga influencer ternama. Siapakah dia? Inilah dia, Jena Haranasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banget ya, merdu ya kayaknya ya. Suaranya kayak penyanyi, mau jadi penyanyi mungkin ya? Saya sudah menjadi penyanyi di toilet tapi ya. Oh iya. Anak dari penyanyi juga ya. Ibunya kan penyanyi, desainer juga ya kan. Mungkin bisa diperkenalkan ibunya siapa namanya? Aduh. Dari Ida Royani loh ya kan. Oke. Jadi kita di sini berkumpul bertiga hari ini tentunya karena kita mau ngajakin nih teman-teman semua untuk relate sama yang lagi trending saat ini. Trending setiap tahun sebenarnya. Karena akhir tahun tuh selalu trendingnya resolusi tahun baru, betul kan ya? Kayak semua orang tuh pengen punya resolusi apa yang pengen lebih baik pastinya. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu juga buat teman-teman semua yang nonton kita di sini, kita itu taat protokol kesehatan ya. Jadi kita ketemu sini udah dites semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi berkumpulnya ini benar-benar bijak sesuai dengan prokes yang memang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang pastinya, nah aku juga mau bagi-bagi nih giveaway buat teman-teman yang memang setia banget nontonin kita terus-menerus tiap episode dan nontonin kita dari awal acara sampai akhir acara. Hadiah karena tahun baru harus spesial dong. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan tabungan emas total hadiah senilai 3 juta rupiah untuk 50 orang pemenang. Wow. Apa syaratnya? Makanya tontonin terus, stay tune terus dari awal sampai akhir acara karena ada nih apa hint-hintnya ya. Pokoknya kayak apa sih untuk dapetin giveaway-nya? Pasti semangat banget deh. Oke, balik lagi mengenai topik kita yang trending buat kita, buat semua orang di dunia, resolusi tahun baru. Nah kalau dari Jena sendiri nih, resolusi tahun baru kamu apa nih di tahun 2022? Yang di umur kamu 22 juga? Alhamdulillah loh. Saya dibilang umur 22 loh. Berapa tahun yang lalu maksudnya? Which kayak berapa belas tahun yang lalu ya. Tapi gini, kalau dari aku resolusi tahun baru itu kadang tuh nggak harus selalu goal baru sih. Kadang kan kita juga masih punya resolusi di tahun lalu yang mungkin belum goal gitu kan, belum tercapai gitu. Nah itu bisa kita lanjutin sih di tahun depan gitu. Kayak ya bisa dibilang lah ya 2 tahun terakhir ini pandemik tuh bener-bener ngajarin kita banyak hal lah gitu kan. Secara financially kita mesti lebih aware gitu kan, spiritually-nya juga lebih, iya kan, maksudnya kayak harus belajar untuk lebih sabar, lebih nerima gitu kan. Jadi kayaknya di tahun 2022 ini aku ngerasa kita nih sekarang tuh harus mungkin nggak perlu berlari lah ya, tapi kita dari yang kemarin tuh kita sempat jeda, kayaknya it's time for us to get back aja sih. Gitu di 2022 ini gitu. Jadi resolusinya tuh nggak muluk-muluk ya, yang tadinya mungkin kita sempat tiarap ya, sempat kayaknya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, jaga-jaga, terus kayaknya
banyak ditahan-tahan. Iya. Ya, tahun ini tuh tahun 2022 udah bangkit kembali lah ya. Iya, Udah lebih semangat yang kayaknya udahlah lewatin aja, terima apa adanya gitu. Wah, luar biasa banget sih. Kok bijak sekali loh, nggak nyangka loh. Dari pengalaman-pengalaman Oh tentunya gitu. Bijak dari ngedesain ya kayaknya ya. Gagal ya udah bikin lagi. Iya. Gagal ya udah bikin terbiasa lagi. gagal, jadi akhirnya kan kita jadi lebih ini kan, lebih wise. Bener Berarti gak sih? nggak salah ya aku bilang dua-dua umurnya ya. Mukanya soalnya tambah muda. Aduh, forever young ya kan. Makin tambah tahun tambah muda mukanya nih. Padahal gue paling tua loh di antara Itu dia kalian. makanya, itu dia ya. Muka muda belum tentu usia. Oke, lihat KTP. Nah, itu beda. Yang penting jiwa, yang penting jiwa. Jiwa. Ya, Oke. jiwa tetap muda. Kalau kamu gimana, Put? Kira-kira resolusi tahun baru kamu Oke. apa? Resolusi tahun baru sebenarnya biasanya ya kalau misalnya dari sisi finansial itu kan kita udah apa ya, ini udah di ujung akhir tahun gitu, terus kita udah ngejalanin nih tahun ini dari awal, kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang udah kita lakukan selama ini, jadi kita melakukan review lah. Iya sih. Ya, kita nge-review dulu nih misalnya tahun dari awal tahun sampai sekarang gitu. So far gimana nih misalnya yang tadinya kita resolusi tahun lalu gitu kan, pengen semangat nabung, udah tercapai atau belum ya kan. Terus misalnya makin rajin sedekahnya udah tercapai atau belum gitu. Jadi kayak lebih ngelihat dulu sebelum akhirnya kita bikin plan di tahun depan gitu. Jadi kita bikin plannya sebenarnya tergantung juga sih, benar kata Jihan tadi ya. Kita ngelihat nih tahun ini kita performance-nya kayak gimana gitu. Apakah udah sesuai target, apakah udah sesuai sama yang hal-hal yang pengen kita capai di tahun ini gitu. Baru nanti kita bikin yang tahun depannya. Sebenarnya sesimpel gitu sih kalau misalnya kita mau apa ya, ngomongin resolusi tahun depan tuh apa sih gitu. Kalau buat aku lebih baik kita review dulu lah yang tahun ini tuh kayak gimana. Realistis. Benar. Iya, jadi dia cuma memperbaiki kesalahan-kesalahan yang udah ada aja udah ya kalau misalnya. Jadi nggak perlu tiba-tiba mimpi jadi apa, tiba-tiba jadi punya pesawat jet gitu kan, nggak perlu gitu-gitu amat. Kalau soalnya mimpi itu nanti beda. Kita boleh nih dream gitu kan, kita punya mimpi gitu. Tapi kalau misalnya kayak buat target atau resolusi itu yang memang buat kita tuh achievable gitu. Misalnya kita mimpinya mau punya pesawat jet gitu, tapi mimpinya misalnya ya udah mobil dulu gitu kan. Benar. Gitu, itu yang kita rencanain gitu. Itu kan bisa terhitung tuh. Misalnya kira-kira kapan waktunya dan lain sebagainya. Kita udah punya uang berapa saat ini. Oke, jadi itu ya. Jadi yang penting kita menyadari kemampuan kita sampai mana. Ya udah, mimpinya yang sampai situ dulu aja gitu. Perbaikin dulu lah yang kemarin-kemarin belum kita penuhi di awal tahun sampai akhir tahun ini. Ya udah segitu aja, realistis aja ya. Kalau mau tanya resolusi tahun baru, aku juga sebenarnya tipikalnya hampir sama kalian ya. Oke, tadi kita udah ngomongin mengenai resolusi tahun baru ala kita masing-masing ya. Nggak muluk-muluk, orangnya terlalu kita tuh terlalu comfort zone, santai. Tapi mungkin teman-teman di sini nih nggak sama kayak kita nih. Ada dari tim Harmony Live udah nanya-nanya sama teman-teman yang suka nonton Harmony Live nih. Mereka tuh kayak apa sih resolusi tahun barunya? Nah biasanya tuh nggak selalu yang comfort kayak kita nih, yang safe banget nih. Siapa tahu ada yang mungkin lebih spesial. Makanya kita mau lihat nih resolusi teman-teman kayak apa. Ini dia. Tapi TV-nya mana ya? Biasanya ada TV di sini. Oh iya, lupa, ini kan set baru. Set baru, nuansanya berbeda tuh, lihat tuh kan. Seger, ijo-ijo sesuai dengan tren 2020-2021 ini kan. Serba memang lebih eco-friendly. Orang-orang tuh sadar sama lingkungan, menyayangi lingkungan. Jadi makanya TV-nya nggak ada. Tapi tenang aja, resolusi tahun baru, aku juga punya kekuatan baru nih. Aku bisa menghadirkan TV di sini. Alhamdulillah tahun ini resolusi aku udah tercapai, yaitu dapat kerjaan baru yang nyaman dan aku suka banget. Resolusi tahun ini tuh sudah terkumpul modal untuk buka usaha. Yang sudah tercapai sih alhamdulillah saya udah punya bisnis sendiri. Bisa wisuda tepat waktu. Bantu adik lulus kuliah sih, bayar lulus kuliah. Soalnya dia dokter gigi. Resolusi tahun depan aku pengen lebih rajin ibadahnya. Pengen bisa punya rumah sendiri sih. Tabungan semakin banyak ya, bisa menabung lebih baik lagi buat kedepannya. Pengen hidup lebih sehat lagi sama upgrade skill. Bisa membangun usahanya, usaha kuliner. Ya, itu dia. Wih, bener-bener magic ya. Magic makanya. Langsung ada loh. Nah itu dia, aku juga magic banget nih ngedengerin tadi ada banyak sekali ya resolusi-resolusi tahun baru dari berbagai tipe manusia gitu ya. Menurut aku jadi semangat baru juga buat aku tuh, motivasi, jadi kayak inspirasi buat aku juga biar makin lebih baik lagi. Karena kan kita butuh ya masukan dari berbagai pihak gitu ya, supaya kita lebih terbuka lagi lah ya. Mau apa sih tahun depan goalnya biar kita nggak stuck di situ aja. Nah ngomong-ngomong soal goal ya, tahun baru itu kan memang setiap orang punya planning
dan target masing-masing. Nah, kalau tiba-tiba nih misalnya goal yang kita ingin capai di pertengahan tuh biasanya suka nggak dapet gitu. Misalnya kita goalnya di bulan, misalkan kayak Jena itu kan fashion designer kan, pasti ada goal tiap season gitu ya. Tiap season dia bikin desain gitu, goalnya mau tercapai targetnya segini. Tapi kadang-kadang mungkin di pertengahan jalan suka ada hambatan nih katanya. Jadi yang mau dicapai itu tiba-tiba berbelok gitu kan. Nah itu gimana tuh cara mengatasinya gitu? Kayak aku tuh misalnya punya goal dalam setahun mau ini, taunya sampai 3 bulan kok kayak tiba-tiba nggak ada semangat lagi ya untuk mencapai target yang aku inginkan. Ya misalnya mobil ya gitu, misalnya mau punya mobil baru, tapi kok kayaknya ngoyo banget ya, udah 3 bulan, udahlah nggak usah lah punya mobil baru, pakai mobil yang lama aja lah ini, jadi mendingan duitnya buat dialokasikan ke hal lain misalnya. Nah kalau Jena kan mungkin dari sisi desain gitu, gimana tuh? Ya sebenarnya kalau aku tuh ya emang terbiasa make plan, bikin plan gitu kan. Nah makanya kenapa disebut resolusi tahun baru kan berarti kan kita bikin plan baru nih gitu kan. Apa sih yang mau kita capai nih di tahun depan ini gitu. Nah kita bikin plan, nah dari plan itu kan berarti kita udah bisa membuat langkah untuk menjadikan goal-goal itu menjadi satu aim-nya lah gitu. Nah makanya ya yang penting harus kita lakukan adalah selalu mengevaluasi apapun yang kita lakukan. Jadi kayak evaluasi setiap bulan, per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Jadi kita bener-bener yang kayak Puma cerita gitu kan tadi, kayak kita harus benar-benar ngelihat terus gitu loh, setiap langkah kita selalu kita evaluasi gitu supaya kita tahu nih gerak kita gimana, pace kita gimana, lebih slow apa lebih fast gitu kan. Jadi lebih terarah lah. Setuju banget sih sama jawaban kamu ya. Jadi memang kamu emang udah bikin ya planning year-nya 2022 tuh apa. Kita harus begitu ya setiap orang ya. Jadi nggak bisa ya udah jalanin aja, udah nggak ada kata-kata kayak gitu ya. Makanya suka ada agenda ya, kalau orang kayaknya kita masih pakai gitu nggak sih? Masih sih, cuma sekarang gitu kan? Digital kali ya. Lebih canggih ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak nulis dear diary gitu. Iya kan, tapi kan selalu ada tuh kayak things to do-nya ngapain gitu. Betul. Kayak gitu. Nah aku termasuk orang yang masih klasik banget tuh ya. Masih nulis ya. Karena menurut aku tuh kalau nulis tuh kayak masih ada masih ada feel and soul-nya gitu loh. Iya kan. Aku pun begitu, aku masih yang pakai notebook terus pakai pulpen walaupun udah ada teknologi tab ya. Iya. Kayak lebih ngerasa tuh ya udah masih tercoret-coret, kayak masih ada ada nuansa kayak. Iya kan, masih ada rasa ada bonding. Ada bondingnya gitu. Kalau kayak pakai digital tuh kayak emang sih ada reminder, cuma beda gitu. Kalau itu kan kayaknya kita lebih dapat gitu touch-nya ya. Benar, apalagi kalau setiap malam mau tidur gitu, kadang-kadang kita suka baca tuh agenda kita. Udah tercapai belum sini gitu. Nah itu sih sebenarnya pentingnya kita punya satu media untuk kita selalu bisa mengevaluasi apapun yang kita lakukan. Benar gitu. Jadi harus ada plan untuk setahun ke depan dan review perlu ada banget itu apalagi kayak bisnis kan, Jena kan punya bisnis juga cukup banyak, jadi dia kan harus benar-benar di-review satu-satu, bener per 3 bulan, per 6 bulan, ya kalau nggak tercapai harus cari solusi lain, sampai akhirnya yang mudah-mudahan mendekati target yang diinginkan paling tidak gitu ya. Bener banget tuh, orang tuh nggak bisa ya hidup tuh lihat nanti aja deh, itu udah nggak ada deh kayak istilah sekarang ya, serba di zaman yang digital, terus kayak orang tuh serba makin sekarang tuh kayak anak-anak sekarang tuh kreatif banget gitu. Kayaknya energinya tuh beda sama waktu kayak aku waktu masih remaja gitu. Sekarang tuh anak sekarang tuh kayak banyak media yang bisa mengeksplor energi mereka itu. Jadi buat teman-teman tuh nggak ada alasan ya, kayaknya kayak nggak punya tujuan nih mau ngapain tahun depan tuh. Kayaknya udah banyak media wadah yang bisa mengeksplor kemampuan kalian, bakat kalian. Jadi mumpung nih di akhir tahun tentukanlah mau ngapain di tahun 2022. Nah kalau dari Puma sendiri mungkin tips nih buat yang maksudnya masih muda kan biasanya suka masih on off semangatnya, motivasinya, supaya nggak cuman semangat di awal, lemes di tengah-tengah gitu, akhirnya nggak tercapai di akhir. Apa nih kira-kira tips yang paling tepat buat teman-teman nih? Ya, nah sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin resolusi itu biasanya kan relatif terkait sama finansial gitu ya, material gitu, punya target milestone tertentu. Tapi sebenarnya kadang-kadang nggak mesti itu juga gitu. Kayak misalnya kita pengen merubah habit kita segala macam kayak gitu, itu juga menurut aku bisa gitu. Misalnya contohnya selain kita pengen rajin nabung, rajin sedekah, tapi misalnya kita pengen lebih rajin ngaji misalnya gitu. Nah menurut aku tuh ada cara yang simple dan efektif banget. Sekarang kan maksudnya kita suka kayak overwhelm ya sama banyak aplikasi yang mesti kita pakai.
pakai gitu. Misalnya buat ngatur keuangan beda, buat reminder sholat beda, ngeliat kiblat beda, buat baca Quran beda gitu. Beda-beda semua. Kebanyakan aplikasi ya. Kebanyakan aplikasi jadi pusing gitu. Nah, aku tuh pengen kasih tahu ada satu aplikasi yang menarik gitu dari BSI, pakai BSI Mobile. Karena emang semuanya itu ada di situ gitu. Jadi misalnya kita dari bangun tidur kan biasanya langsung pegang handphone gitu ya. Kita mau lihat nih jam berapa gitu. Misalnya kita mau cek juga hari ini sholat zuhur jam berapa ya gitu. Nah, itu langsung bisa lewat aplikasi BSI Mobile gitu. Terus misalnya kita kayak tiba-tiba dapat rezeki nih gitu kan. Dapat syutingnya diperpanjang nih misalnya. Terus kita pengen sedekah nih gitu. Itu bisa langsung dilakukan di dalam aplikasi BSI Mobile juga gitu melalui fitur sedekah gitu. Mau nabung juga bisa. Jadi sebenarnya menurut aku ya dengan aplikasi BSI Mobile itu bisa merangkum semuanya gitu, merangkum semua kegiatan kita mau dari kegiatan finansial, spiritual maupun sosial gitu. Bener banget. Jadi kayak one stop solution lah ya. Iya. Jadi banyak melakukan kebaikan hanya dari genggaman tangan lewat BSI Mobile. Kita bisa menjadi sahabat spiritual seperti kata Puma, ngingetin kita untuk ibadah, mau ngaji bisa, mau tahu kiblat juga gampang dimanapun kita berada. Terutama kita yang suka mobile ya, keluar kota, ada kerjaan atau segala macam, terus begitu juga bisa jadi sahabat finansial. Pastinya ya. Investasi kan bisa di BSI Mobile, memudahkan kita untuk memulailah untuk berbisnis gitu ya, investasi di situ bisa. Terus juga tadi sahabat sosial ya. Setiap nabung atau enggak setiap kita mau transfer atau apa, ada diingetin. Buat ngelakuin zakat, sedekah gitu kan. Makanya aku bilang pokoknya one stop solution. Jadinya bisa lewat BSI Mobile. Itu juga bisa jadi tips ya buat resolusi tahun 2022. Buat teman-teman nih yang mungkin butuh pengingat gitu kan. Butuh pengingat kayak gimana sih mau menjadi sahabat spiritual, sahabat finansial, sahabat sosial bisa lewat aplikasi BSI Mobile. Oh iya, ngomong-ngomong soal aplikasi BSI Mobile nih, teman-teman pasti penasaran banget kan ya. Dari tim Harmony Life nih kemarin tuh udah bikin cuplikan sebenarnya nih buat teman-teman seperti apa sih? Oh iya benar. Realisasi nih seharian kalau melalui BSI Mobile tuh kita udah tercukupi kehidupan kita tuh. Segala kebutuhan kita yang kita suka miss gitu, itu diingatkan sama BSI Mobile. Mungkin Puma pengen nyampein juga. Ya, jadi ada cuplikan yang menarik dari tim Harmony Life. Gimana sih kegiatan sehari-hari bersama dengan BSI Mobile? Gitu. Pada penasaran nggak? Penasaran? Iya, penasaran. Apa sih? Seharian loh. Iya, seharian. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi gitu kan. Oke, kita lihat ya bareng-bareng ya di TV kita. Nah, kita udah lihat kan tadi cuplikannya seru banget pastinya. 24 jam bersama BSI Mobile. Nah, sekarang kita mau ilangin lagi nih TV-nya, kembaliin. Wow, luar biasa. Nular. Iya. Tenaga super tuh bisa nular ya kan? Bukan cuma Mbak Aya aja yang bisa sulap sihir, oke? Oke. Kita hitung bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3.
Wah, bener kan? Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Selain berada di tengah-tengah teman-teman berhijab pesulap ini. Selain jadi perencana keuangan juga bisa jadi pesulap nih Mungkin kayaknya. wadah baru atau mungkin bakat baru yang Bakat masih kosong baru di tahun sepertinya. 2022. Jadi tukang sulap keliling kayaknya kita ya, bisa menghilangkan dan mengadakan. Oke. Ya mudah-mudahan juga nanti saldo kita juga gitu ya, menghilangkan tapi ada lagi. Iya, betul. Harus kerja keras, ya betul kan ya. Nah ngomong-ngomong nih, Download BSME Mobile itu dari sekian banyak penawaran yang menurut aku tuh luar biasa banget ya, membantu kita untuk melengkapi hidup kita. Selain itu juga bisa ada tabungan haji dan umroh kan ya Put ya? Yes, benar. Biasanya kan kita nih muda-muda ya, kemarin memang ketahan ya sama pandemi kan Betul, gitu. betul. Tapi bukan berarti rencana kita juga ikutan tertahan. Yes. Pastinya kita tetap punya perencanaan yang matang juga. Misalnya kita aim, oke deh insya Allah sekian tahun lagi kita pengen umroh atau haji. Itu pastinya juga bisa dilakukan di BSI Mobile gitu. Bener-bener semuanya bisa gitu. Semuanya bisa ya, tapi tunggu apa lagi? Segera yang belum punya nih BSI Mobile langsung di-download biar bisa melengkapi hidup kamu biar lebih hidup. Anyway nih, tadi kita ngebahas mengenai planning terus kan ya. Goal lebih ke tips lah ya. Tapi sebenarnya untuk Jena sendiri nih kan udah mulai berbisnis katanya dari tahun 2009 juga bukan langsung mulai bisnis ya, malah nikah dulu baru berbisnis Iya, gitu benar. kan. Sampai sekarang 2021 masih bertahan bisnisnya, berkembang pula gitu kan ya. Pasti nemuin yang namanya tuh ada kegagalan atau mungkin sempet kayak down gitu kan ya. Mungkin bisa di-share sedikit, kadang-kadang kan teman-teman tuh suka penasaran ya, kenapa sih yang bagus-bagus terus, padahal kan di balik sebuah kesuksesan itu kan pasti ada proses dan perjalanan yang nggak mudah gitu. Benar. Iya, benar sih ya. Maksudnya selama aku ngejalanin bisnis tuh pasti ada stepping stone yang baru, ada milestone baru lah. Betul. Tentunya kan di tiap tahun atau di tiap perjalanan itulah gitu. Ini kalau aku boleh cerita sedikit ya. Ya bisa dibilang bisnis fashion tuh di 2 tahun terakhir ini tuh bener-bener meluncur bebas banget kan ya, gitu kan. Jadi emang dari situ tuh aku tuh akhirnya belajar juga bahwa oke gitu. Kayaknya nih untuk kita nih ya sebagai perempuan-perempuan aktif yang punya segudang aktivitas gitu ya, kegiatan itu gitu kan. Dan aku juga orangnya kan termasuk yang cukup sibuk lah gitu, dan passion aku tuh, aku menyadari ternyata passion aku tuh nggak hanya di fashion aja, tapi emang aku tuh pengen punya diversifikasi bisnis yang lain gitu kan. Nah cuman karena di pandemi kemarin itu juga tentunya sebenarnya aku udah pernah bikin lah goals gitu kan di awal tahun 2020. Terus karena pandemi jadinya aku harus tone down dulu nih gitu kan. Akhirnya aku berpikir apa sih yang lebih matters nih sekarang gitu kan. Kayaknya kemarin itu yang lebih matters, kemarin ini ya, kayaknya lebih ke mental kita gak sih? Iya benar. Mental health kita, terus juga mungkin hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu kan, dengan anak, dengan ibu, bapak gitu kan, dengan teman-teman gitu. Kayaknya itu yang lebih matters gitu. Value-value seperti itu sih yang aku akhirnya bener-bener aku coba untuk pererat gitu. Nah dari situ akhirnya aku jadi memahami gitu kan, gitu bahwa di zaman yang sekarang lagi semua serba hektik gitu kan. Kadang kita tuh juga butuh sesuatu yang bikin kita juga bisa lebih rileks, lebih nafas gitu. Akhirnya kita jadi menyadari nih gitu bahwa ya sebenarnya money is not everything sih gitu, tapi penting buat kita tetap punya plan gitu kan, tetap baik buat kita punya punya rencana yang memang ya namanya juga manusia gitu kan. Harus ada goal gitu. Kalau kita nggak punya goal, ada backup plan lah ya. Gitu ketika kan. lagi down atau mungkin ada suatu nemuin hambatan yang kayaknya udahlah gitu, tapi tetap ada backup plan gitu. Tetap benar. Tapi ini lucunya ya, di tahun 2021 ini ya. Sebenarnya tuh aku lagi drain banget, kayak ya udahlah, nggak perlu punya resolusi yang macem-macem, nggak perlu mikirin bisnis baru lah atau apapun gitu kan, lebih ke ngejalanin aja deh yang udah ada gitu. Nah tapi berapa bulan terakhir ini gitu kan, tiba-tiba aku tuh kayak dapet pencerahan. Itu kayak I think I wanna make another business. Jadi berapa bulan terakhir ini aku tuh bikin satu model bisnis baru gitu kan, yang bener-bener diversifikasinya beda dari fashion. Dan ya udah akhirnya aku nemuin passion itu lagi gitu. Nah passion itu tuh ditemukannya karena akhirnya aku menemukan
apa yang tadi aku bilang, menerima lah ya, menerima gitu kan, menerima, terus juga sama orang-orang yang tadi aku bilang gitu kan, sama anak, sama ibu, bapak, teman-teman di sekitar aku lebih menghargai value-value itu. Akhirnya aku kayak menemukan lagi nih my purpose of life gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu. Kadang kita nggak perlu ya terlalu ambisi mengejar suatu keinginan, kayaknya boleh kita punya target gitu, tapi kita kadang-kadang tuh memang harus lebih tone down dikit. Bener. Terus mungkin lebih butuh support dari support system dari lingkungan. Terus kita lebih relax, malah kadang-kadang itu dapat ilham baru, inspirasi baru, yang semangat baru gitu. Benar. Kita capek-capek target A, B, C sampai Z gitu. Padahal kadang-kadang support system kita di sekeliling kita itu malah bisa bikin kayak kita dapat inspirasi. Oh iya ya, harusnya ini aja, dan mungkin juga jadi bikin semangat baru lagi. Kalau kita semangat lagi kan mungkin jadi punya apa ya, target-target kedepannya lebih jelas lagi loh. Mungkin nggak tercapai sampai ada backup plan yang benar. lain. Ya makanya kayak tadi kan kita bicara soal resolusi tahun baru gitu. Betul. Kadang tuh plan itu nggak harus selalu di awal tahun, tapi tiba-tiba kita bisa ketemu kayak di akhir tahun ini aja aku bisa ketemu. Kamu bayangin loh, aku tuh lagi ngerjain bisnis model aku ini baru 2-3 bulan yang lalu aku bikin plannya. Itu udah kayak Q4 lah ya. Ini kan udah akhir tahun banget gitu. Tapi semangatku tetap yang kayak, iya kan, kayak oh ternyata ya memang nggak harus selalu nungguin tahun baru gitu. Kalau memang kita udah nemuin inspirasinya, idenya, spiritnya gitu kan, ya makanya bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Gitu. Malah sebenarnya pas kalau kita persiapin di akhir tahun, mungkin kan nanti pas awal tahun baru kan bisa di launching kan. Betul. Emang udah jalannya kayaknya. Rezeki tahun 2022, amin. Amin. Model bisnis baru apakah? Gitu. Misteri ya, misteri. Aja ya. Kira-kira bukan penasaran, soalnya Jenna tuh udah ide mau fashion nih, katanya mau memperluas lagi, memperlebar lagi. Segmennya baru nih ya, di luar fashion berarti ya. Masih ada hubungannya lah ya sama perempuan pokoknya. Iya, pokoknya passionnya dia lah. Tetap yang beauty, tetap yang apa namanya lifestyle gitu kan, yang memang bisa mengakomodir perempuan-perempuan berhijab tampil lebih mempesona layaknya Jenna Hara. Oke, ya jadi dari pembicaraan kita tadi akhirnya tersimpulkan nih ya, kalau memang punya resolusi tahun baru tuh kita emang harus punya ya, harus punya goals tahun tuh mau ngapain, dan jangan lupa untuk evaluasi. Betul. Evaluasi per 3 bulan, per 6 bulan, sebenarnya sih terserah ya, baiknya mau per bulan juga boleh kalau memang kamu ngerasa perlu banget untuk supaya bisa next stepnya tuh apa. Terus juga jangan ngoyo, jangan terlalu ambisi, realistis aja. Kalau memang nggak bisa tercapai ya udah nikmatin aja. Siapa tahu bisa menemukan kayak Jenna gitu di akhir tahun ternyata punya planning baru. Yang penting ikhtiar maksimal ya nggak sih? Mudah-mudahan prosesnya diberkahi, jadi dipermudah target dan goalnya bisa tercapai. Tentunya juga tadi kita ngebahas lewat BSI Mobile, selain bisa menjadi sahabat finansial kamu, bisa juga menjadi sahabat sosial dan juga sahabat spiritual kamu. Nah makanya nih buat kamu nih yang belum punya rekening di BSI Mobile, caranya sekarang download dulu aplikasi BSI Mobile, buka rekening, nanti mau dikasih giveaway nih. Kalau udah punya rekeningnya bisa buka tabungan emas. Nah kita punya giveaway total hadiah senilai 3 juta rupiah untuk 50 orang tabungan emas. Buat kamu yang udah punya tabungan langsung buka tabungan emas. Kalau yang belum punya rekening ya tadi download aplikasi, buka rekening dulu baru buka tabungan emas. Dikasih deh giveaway, gampang banget kan. Dan jangan lupa juga untuk kepoin Live with BSI pertanyaannya apa. Kalau mau dapat giveaway ada pertanyaannya. Pertanyaan gampang kok, seputar pembicaraan kita tadi mengenai resolusi tahun baru kamu tuh kayak apa sih? Jawab sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin, siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan tabungan emas total hadiah senilai 3 juta rupiah untuk 50 orang pemenang. Dan untuk info lebih lanjut seperti apa sih aplikasi BSI Mobile itu, bisa kamu kepoin semua sosial medianya di website, di Facebook, di Instagram, di YouTube, dimanapun kamu kepoin. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk follow ya. Oke, kalau gitu thank you banget ya Jenna ya buat obrolan kita. Mudah-mudahan plan-plan kedepannya, mimpi-mimpinya segera bisa diwujudkan. Kamu juga ya, aku doakan. Dan mudah-mudahan Putri juga mungkin semakin pintar mengatur keuangan, semakin banyak tabungan masa depan. Ya. Amin. Dan yang pasti doa terbaik untuk kalian semua, apapun hasilnya, pokoknya nikmatin aja prosesnya, insya Allah yang terbaik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Sorel Sati dan juga Putri Madarina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.